Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang pembagian sel. Kami dari kelas 12 Pak. Sebelumnya perkenalkan Mas Haji Lata. Saya Muhammad Zaidan. Saya Nabi Sama Ibrahim. Saya Maria Kanusa. Saya akan menjelaskan materi yang saya tulis, yaitu aktivasi. Ini ada terjadi pada organisme prokaryotik yang tidak mempunyai sel. Contohnya itu seperti bakteri, archaeopteryx. Terus ada beberapa tempat atau tahap-tahap. Terus pembelahan pilihan dan spontan. Ini ada mekanisme, yaitu pengikatan kromosom, terus replikasi kromosom, pendekatan sitoplasma dan pemisahan sel. Ini ada contohnya pembelahan sel secara langsung. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan aspek perbedaan mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama, kita ada tempat berlangsungnya. Kalau mitosis itu di sel somatik, sementara kalau meiosis itu di sel kelamin. Nah, yang kedua, tujuan. Nah, mitosis tujuannya itu untuk pertumbuhan serta penggantian sel rusak atau mati. Kalau meiosis itu pembentukan gamet. Nah, yang ketiga itu ada kandungan genetik pada sel anak. Mitosis itu untuk dia sama kayak sel induknya, sementara kalau meiosis beda sama sel induknya. Nah, yang keempat itu ada jumlah sel anak. Kalau mitosis itu 4 sel, kalau meiosis itu ada 2 sel. Nah, terus jumlah pembelahan mitosis itu sekali, kalau meiosis itu 2 kali. Kemudian ada jumlah kromosom pada sel anak. Kalau mitosis itu ada dia sama kayak sel induknya, yaitu diploid. Sementara kalau meiosis itu setengah dari sel induk atau haploid. Kemudian yang terakhir ada pengecilan atau crossing over. Dia kalau mitosis tidak terjadi, sementara kalau meiosis terjadi pada akhir fase 1. Kita membawakan materi meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel. Kromosom dari sel induknya. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Di sini ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama, yang pertama ada fase profase. Fase profase ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah leptonen, sitogen, pasiten, diploten, dan yang kelima diakinesis. Terus di sini juga selain fase profase ada juga fase metafase, fase anase, dan yang terakhir fase telofase. Untuk yang meiosis 2 ada fase profase 2, anase 2, fase metafase 2, serta yang terakhir telofase 2. Lalu pembelahan sel secara tidak langsung itu ada mitosis. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah terjadi pada sel-sel tidur atau sel inti. Lalu yang kedua mengalami satu pembelahan. Yang ketiga menghasilkan 2 sel anak. Yang keempat sel anak sama secara genetik. Terus yang kelima adalah jumlah kromosom sel anak sama sel sama dengan kromosom awalnya, yaitu 2N. Lalu tujuannya itu adalah regenerasi sel yang rusak. Lalu ada pertumbuhan, contohnya manusia. Habis itu mitosis itu terbagi menjadi 3 tahap. Pertama ada interfase, yaitu fase istirahat. Fase istirahat juga ada 3, yaitu yang pertama fase gap 1, yaitu memperbanyak organel sel untuk menunjang kehidupan sel. Yang kedua adalah fase sintesis. Untuk sintesis adalah yaitu DNA mengadakan replikasi, sintesis materi genetik. Yang ketiga yaitu ada fase gap 2, yaitu memperbanyak organel untuk diwariskan kepada setiap keturunannya. Yang kedua yaitu ada karyokinesis, yaitu tahap pembelahan sel yang meliputi fase yang pertama
anofase kromatit saudara mulai bergerak ke arah kutub. Yang keempat ada telofase, yaitu benang kromosom